Saudara-saudaraku sekalian, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dalam ibadah gabungan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh pelayan firman, serta memohon pertolongan dan berkat-Nya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan-Nya. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Pendeta Inyoman Jepun MTH, yaitu Ketua Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini, saya undang berdiri untuk menyanyi Mars PKB. Silakan duduk, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan bersaat teduh sejenak. Oke. Untuk memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita berdiri dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya Pujilah, bait 1 dan 2. Allah
Bapak dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembukaan ibadah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami pada malam hari ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak-bapak sekalian, saya undang berdiri untuk membaca Mazmur Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa baca Mazmur secara bergantian, baik yang keluar saya, yang ke dalam bapak-bapak sekalian, yang di rumah juga. Kita mulai Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Ibadah yang sejati, yang maha kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan. Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas. Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan. Sebelum firman, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 57, bait 1 dan 2. Yesus lihat umat-Mu. Pendamping apa ya? Kita yang bimbing dah. Saya yang pendeta luar. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan ini,
kemudian mengerjakannya demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang membawa Alkitab, silakan buka Mazmur 128. Mazmur 128, kita akan baca ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 hingga yang ke-6. Saya akan baca seluruhnya, walaupun sebaiknya berbalas-balasan, tapi saya akan bacakan untuk saudara. Ini merupakan nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa di jarak yang jauh sekalipun. Saya lagi khawatir dengan kondisi Wi-Fi, oleh karena hujan juga di sini cukup lebat. Saya mau berbagi beberapa hal. Hari ini kita akan bicara tentang dalam rangka Hari Bapak hari ini, Hari Ayah. Saya mau berbagi dengan saudara tentang menjadi seorang ayah. Bagaimanakah seharusnya menjadi seorang ayah yang takut akan Tuhan, atau biasa disebut dengan a godly father. Menjadi seorang ayah yang benar-benar sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan. Khususnya kita akan fokus pada, tolong lihat ayat yang ketiga, khusus pada bagian B. Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu. Sebagai bapak-bapak, apakah yang mesti dilakukan? Tapi sebenarnya juga sebagai ibu-ibu, apa yang harus dikerjakan sebagai orang tua? Ada beberapa catatan yang akan saya bagi pada kesempatan ini. Sebenarnya kalau pakai materi ini, kita akan berangkat dari godly husband dulu. Seorang suami yang takut Tuhan, menuju pada seorang ayah yang takut Tuhan, lalu menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Ada beberapa hal yang ini kita lewati saja. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 128 ayat 3, Bapak Ibu akan menemukan hal yang menarik di situ. Apa menariknya? Karena anak-anak disebut seperti tunas pohon saitun. Kalau bicara soal tunas pohon saitun, itu bicara soal hal yang sangat penting dan besar. Bagi Israel, pohon saitun itu cabang-cabangnya digunakan untuk membangun pondok di hari raya bulan ke-7 atau hari raya pondok daun. Kayunya dapat dipakai untuk perkakas rumah, buahnya dapat dimakan, minyaknya multi manfaat. Kalau terkenal sekali minyak zaitun. Bahkan pohon ini kalau dia sudah bertunas, dia akan bertahan sangat panjang umurnya. Tidak ada yang bisa kemudian mematikannya, kecuali sengaja dicabut atau ditebang. Itu usianya bisa mencapai beberapa abad. Jadi ketika bicara soal gambaran anak-anakmu sebagai tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, ini melambangkan tentang turun-temurun itu, anak-anak itu akan berguna masa depannya. Dia dari ujung akar sampai ujung dahan tertinggi pohon zaitun itu sangat berguna. Bahkan bisa dipakai minyak zaitun. Dahannya bisa jadi bahan bangunan, jadi sangat berguna. Maka seorang ayah ketika Tuhan bilang anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu, itu bicara soal apa? Seorang ayah harus menjadi pribadi yang luar biasa supaya anak-anaknya tetap luar biasa atau bermasa depan. Itu maksud teks di pasal 128 ayat 3 dari kitab Mazmur. Mari kita lihat Bapak Ibu, barangkali pernah mendengar Khalil Gibran. Ini menarik loh. Khalil Gibran bilang begini, anakmu sebenarnya bukan milikmu. Mereka adalah anak sang hidup yang mendambakan hidup mereka sendiri. Mereka memang datang melalui kamu, tetapi mereka bukanlah milikmu. Engkau bisa memberi kasih sayang, tapi
engkau tidak bisa memberikan pendirianmu, sebab mereka memiliki pendirian sendiri. Engkau dapat memberikan tempat pijak bagi raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka ada di masa depan, yang tidak bisa engkau capai sekalipun dalam mimpi. Engkau bagaikan busur, di mana kehidupan anakmu bagaikan anak panah, melesat dari busurnya menuju ke masa depan. Sang pemana, yakni Allah perkasa, sangat tahu sasaran bidikan keabadian. Dia merentangmu dengan kuat kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan sang pemana agung, sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Bapak Ibu, kalau Khalil Gibran dia umpamakan orang tua itu, terutama seorang ayah, bagaikan busur panah. Dan Tuhan adalah pemana. Lalu anak panahnya apa? Anak-anak. Bagaimanakah dia mencapai target bidikan keabadian? Ditentukan oleh dua hal. Yaitu sang pemana agung, Tuhan sendiri yang menentukan masa depannya. Tapi juga kemampuan busurnya, yaitu seorang ayah atau orang tua yang merentang dengan baik. Jadi kekuatan busur juga menentukan masa depan. Nah, saya mau berbagi soal itu, khususnya di ayat 3, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Mau bicara soal anak-anak itu harus bermasa depan, bagaimanakah a godly father, seorang ayah yang takut Tuhan, melaksanakan fungsinya. Bagaimanakah juga seorang orang tua yang takut Tuhan melaksanakan fungsinya. Beberapa catatan, tolong lihat Kejadian 15 ayat 3, nggak usah dibuka, ada di layar di sini. Anakmu bukan milikmu, kata Khalil Gibran. Dan itu setara dalam Kejadian 15 ayat 3. Abram minta keturunan. Tapi Abram nggak dapat apa-apa. Dia bilang, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Apa maksudnya? Abram sangat mengakui bahwa anak adalah milik Allah. Mereka merupakan pemberian Tuhan bagi orang tua. Anak itu anugerah bagi Abram. Tuhan yang kasih. Soal punya atau tidak, itu Tuhan punya otoritas. Makanya dia mengatakan, tiap keturunan itu akan disebut sebagai anak karunia. Suatu titipan Tuhan yang harus dijaga. Milik Tuhan yang harus kemudian dibuat baik supaya dia punya masa depan. Karena bagi Abram, Tuhanlah yang menganugerahkan anak. Dia punya kekayaan. Dia punya segalanya Abram. Tapi soal anak dia bilang, engkau tidak memberikan kepadaku. Dia punya pengakuan, anak adalah pemberian Allah. Dan kalau anak telah dijaga luar biasa, seharusnya perjalanan hidupnya, seorang ayah akan membuat anaknya itu menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam rangka itulah Bapak-Bapak, mari kita lihat bagaimanakah seharusnya menggapai masa depan itu pada dua aspek. Pemana agung, yaitu Tuhan sendiri, dan aspek kedua adalah si busur berhadapan dengan anak panah. Sekarang kita mulai yang pertama, sang pemana yaitu Tuhan bersama anak panah. Yeremia 29 ayat 11 menyebut sesuatu yang istimewa. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan kata lain, kita punya pemahaman yang sama, yaitu pemana agung, bidikannya jelas. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anak kita. Rancangannya selalu rancangan damai sejahtera. Target masa depan itu penuh harapan. Maka adalah penting untuk memahami bahwa pemana itu pasti bidikannya, sang Tuhan yang membidik masa depan anak-anak itu, pasti targetnya adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Lalu kita juga menemukan hal yang istimewa di Yeremia pasal 1 ayat 9. Yeremia pasal 1 ayat 9 menyampaikan hal yang luar biasa. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ini dia, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Walaupun Tuhan pastikan damai sejahtera, pemana agung itu pastikan bahwa bidikannya adalah damai sejahtera untuk anak-anak kita, anaknya harus tegar, anaknya mesti kuat, anaknya nggak boleh kecut dan tawar hati. Berarti anak panah itu harus disiapkan. Proses tidak mengkhianati hasil. Kualitas harus mumpuni, dia harus berupaya sedapat mungkin. Oke, tadi kita bicara soal Tuhan dan anak kita, yaitu pemana dan anak panah. Sekarang
bagaimana dengan orang tua sang ayah dengan anak-anaknya atau si busur dengan anak panah itu? Menarik loh. Amsal 29 ayat 17 bilang begini, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Hai anakku, Amsal 1 ayat 8 bilang, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini mau bilang apa? Bahwa orang tua atau seorang ayah yang godly father, yang takut Tuhan, dia harus menjadi guru. Dia harus menjadi pengajar kepada anaknya untuk memberikan didikan. Saya mau katakan sangat penting. Berapa banyak ayah mengabaikan proses ini. Bahwa dia harus menjadi pendidik bagi anaknya. Berapa banyak kesibukan di kantor. Berapa banyak waktu tidak tersedia bagi anak untuk dididik dan disiapkan. Seorang ayah yang takut Tuhan atau orang tua termasuk mama papa, dia harus menjadi guru bagi anaknya supaya anaknya disiapkan melesat sesuai dengan bidikan Sang Pemanah Agung yaitu Tuhan menuju masa depan penuh harapan. Apa itu di Efesus pasal 6 ayat 4 itu menyebut beberapa hal sebagai pendidik. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kolose 3:21 bilang, bapak-bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Seorang godly father, seorang ayah yang takut Tuhan atau orang tua yang takut Tuhan, dia harus jadi figur yang penuh kasih dan mengayomi. Berapa banyak anak menganggap orang tua sebagai sahabat? Berapa banyak anak memandang papanya sebagai seorang sahabat yang mengayomi dan penuh kasih? Atau jangan-jangan sebagian besar anak menganggap ayahnya sebagai figur yang menakutkan dan harus ditakuti. Oh, ini menarik loh, Bapak-bapak. Untuk menjadi seorang ayah yang takut Tuhan, engkau harus sangat mengayomi dan penuh kasih, supaya anakmu melihat engkau bukan pribadi yang sangat menakutkan, tetapi hangat, dan ketika dipeluk, merasakan kehangatan kasih sayang. Seorang ayah, saya mau katakan, a godly father, seorang ayah yang takut Tuhan, dia harus membimbing anaknya dengan welas asih. Tidak ada syak, tidak ada sakit hati, tidak ada ajaran yang membuatnya kemudian membangkitkan amarah. Sebaliknya, dia mengayomi penuh kasih. Saya mau katakan, a godly father, seorang ayah yang baik. Dia menghindari pukulan tangan, kalau bisa, dan mengucapkan kata-kata teladan yang menguatkan dan meneguhkan, bukan menakutkan, apalagi mengerikan. A godly father mampu penuh kasih dan mengayomi. Berikut, 2 Timotius 1 ayat 6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga dalam dirimu. Timotius itu punya papa, seorang Yunani yang tidak takut Tuhan. Tapi Timotius kemudian menjadi pribadi yang luar biasa, kata Paulus, karena Lois neneknya dan karena ibunya Eunike. Saya mau katakan hal yang sangat penting. Anak-anak bisa takut Tuhan dan punya masa depan sangat tergantung pada orang tuanya. A godly father, para ayah dengarkan saya. Bapak-bapak dengarkan baik-baik. Jadilah teladan. Supaya anak itu kenal Tuhan luar biasa. Dari siapa? Dari papanya. Papanya yang rajin baca Alkitab. Papanya yang tidak pernah lupa untuk berdoa saat makan. Barangkali. Papanya yang selalu menuntun dalam ibadah keluarga barangkali. Orang Ambon ada biasa kunci usbu atau apapun. Papa yang memberi teladan yang penting tentang hidup yang takut Tuhan. Ternyata perkembangan iman dan spiritual anak sangat ditentukan dari seorang ayah atau orang tua, papa dan mama, ketika dia melihat figur yang tepat ia teladani. Mau jadi apakah anak ke depan, itu sangat ditentukan dari kemampuan ayah dan ibu. Kok di topik kita bicara soal ayah yang godly father, yang takut Tuhan, yang bersedia jadi teladan. Jangan berharap anak itu takut Tuhan, kalau papanya nggak takut Tuhan. Jangan berharap anak itu mampu untuk berdoa dengan baik dan benar, ketika ayahnya tidak menuntunnya ke arah situ. Karena figur yang tepat yang sering kali dilihat oleh seorang anak adalah bapaknya. Tapi petunjuk tentang kasih sayang dia temukan pada ibunya. Ini menarik ya.
Jadi betapa sangat penting kehidupan orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Selanjutnya, Wahyu pasal 3 ayat 19, ini juga. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perhatikan Bapak Ibu, ukuran Allah mengasihi bukan cuma elus-elus ternyata. Ukuran Tuhan mengasihi ternyata teguran dan hajaran. Maka kita bisa simpulkan, teguran dan hajaran itu juga bentuk kita mengasihi. Bahkan Amsal 13 ayat 24 bilang begini, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Tolong lihat Amsal 13 24 ini penting banget ya. Siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Maksudnya bagaimana? Yang terlalu kasih manja anaknya, yang tidak bisa tegas dengan ayahnya. Pak, bapak-bapak, a godly father, dengarkan saya. Seorang ayah yang takut Tuhan, dia tidak akan memanjakan anaknya. Karena ternyata siapa yang memanjakan anaknya, itu benci kepada anaknya. Itu dengan setara dengan tidak menggunakan tongkat. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Maksudnya ada ketegasan, ada didikan. Tapi pada waktunya. Jangan sembarang pukul, jangan tiap-tiap hari terima pukulan, tiap-tiap hari terima bentakan. Enggak. Kalau ketegasan harus ada, itu pun pada waktunya. Jangan salah ya, Amsal 13 ayat 24 dia memberi pengimbangan yang luar biasa. Soal menggunakan tongkat, soal waktu yang tepat menggunakan tongkat. Maka saya mau katakan begini, seorang godly father, seorang ayah yang takut Tuhan, termasuk orang tua yang takut Tuhan, mama papa yang takut Tuhan, dia harus tegas. Tanpa kehilangan hikmat, kapan waktunya tegas, kapan waktunya loss, kapan waktunya membiarkan, kapan memberi kesempatan dia putuskan sendiri. Kapan katakan tidak demi masa depan anak itu. Sebab siapa tidak menggunakan tongkat, kata Amsal, benci kepada anaknya. Tapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kemudian, ini sudah mau slide yang terakhir, beberapa slide sudah mau habis. Seorang a godly father pun seharusnya membaca Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Ini cerita Abraham mencari calon pasangan hidup dari Ishak. Akhirnya dia dapat Ribka. Bagaimana kisah itu? Nanti tolong buka, bapak-bapak atau ibu-ibu, ini tolong buka Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Melalui pelayannya, ada seorang pelayan, Abraham mencari seorang istri bagi Ishak dengan beberapa syarat. Itu ada di ayat 4 sampai 19. Pokoknya jangan kau bawa anakku ke sana. Calon istrinya yang harus ikut dia. Cari dia ke kampung halaman, calon istrinya, tapi dia harus bawa ke sini. Dan kemudian pelayan itu bingung. Bagaimana caranya? Lalu pelayan itu tidak percaya pada Tuhan. Pelayan itu tidak percaya pada Tuhan. Abraham yang percaya pada Tuhan. Tetapi si pelayan itu meminjam iman majikannya. Si pelayan itu berdoa minta tanda. Nanti kalau Bapak Ibu baca di ayat 14 Kejadian pasal 24, bagus banget itu dia minta tanda. Tuhan, kalau si perempuan itu kasih minum, saya punya onta-unta, dan juga kasih minum ke saya, berarti dialah jodoh. Jodoh untuk majikanku punya anak, yaitu jodoh untuk Ishak. Pokoknya kalau perempuan itu kasih minum saya, dan unta-unta dialah jodohnya. Bapak Ibu pikir itu syarat yang sederhana? Berat loh, itu syarat yang impossible, syarat yang mustahil. Mengapa? Seorang wanita tidak boleh melayani seorang laki-laki asing. Itu tradisi Israel. Maka dia tidak boleh kasih minum itu unta-unta. Nggak boleh. Apalagi kasih minum si laki-laki itu yang asing bagi dia. Nggak boleh. Itu sangat bertentangan dengan adat istiadat. Makanya tanda yang diminta oleh pelayannya Abraham ini, tanda yang mustahil. Tapi tanda itu sangat tegas. Dan apa yang terjadi? Ribka kasih minum itu unta. Ribka kasih minum juga dia. Akhirnya si pelayan bilang begini, sudah kau jodohnya Ishak. Oh, itu luar biasa. Saya mau katakan, seorang a godly father, seorang ayah, dia harus menyiapkan pasangan hidup anaknya juga. Orang anggap sepele, tapi saya mau kasih masuk itu. Mama, papa, orang tua, siapapun kita, a godly parents, berarti kan, orang tua yang takut Tuhan. Dia punya tugas utama juga.
menyiapkan pasangan hidupnya. Mengapa menyiapkan pasangan hidup? Tolong buka Matius pasal 19. Banyak orang yang nggak tahu rahasia Matius 19. Matius pasal 19. Di Matius pasal 19 secara khusus ayat 12. Tahukah Bapak Ibu, ada 3 alasan orang nggak bisa kawin. Ada 3 alasan anak-anak kita itu nggak ada jodohnya. Atau nggak bisa kawin. Apa itu? Matius 19 ayat 12. Lihat ya, yang pertama, alasan pertama. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini alasan pertama. Dari sononya nggak punya pasangan hidup. Dari sononya dia tidak sehat untuk menikah. Dari sononya memang Tuhan nggak kasih dia untuk menikah. Ini alasan pertama. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Alasan kedua, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Berarti sakit hati. Atau bagaimanapun dia dapat masalah dengan orang lain. Dan dia tidak mau menikah. Lalu yang ketiga, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga. Pastor, suster, atau siapapun. Ternyata ada alasan orang tidak menikah. Ada orang yang tidak dapat kawin. Orang tua yang takut Tuhan, a godly father, terutama bapak-bapak, dia harus siapkan ini ternyata. Pasangan hidup harus disiapkan untuk anak-anak kita. Dan itu sangat penting. Terakhir, untuk menjadi pendidik, itu sama juga dengan menabur. Orang tua yang takut Tuhan berfungsi sebagai pendidik, saya bilang yang pertama tadi, termasuk seorang ayah, maka tiap orang tua yang harus menabur berbagai-bagai benih bagi anaknya. Ada berbagai benih kejujuran, pengetahuan, spiritualitas, kepekaan, semangat, disiplin, keterbukaan, kemampuan berkomunikasi, apapun didikan benihnya itu kita taruh. Benih-benihnya itu kita sebarkan. Saya mau katakan begini, tetapi seorang ayah yang takut Tuhan, termasuk mama papa yang takut Tuhan, harus sadar dalam optimis meyakini, tiap benih ini pasti akan tumbuh. Yang kita ajarkan ini pasti akan berguna. Tetapi ini juga, walaupun yakin akan berguna, selain optimis, godly father, ayah yang takut Tuhan, atau orang tua yang takut Tuhan, juga harus realistis. Tidak semua benih itu akan tumbuh baik. Nggak semua. Kadang meleset. Kadang mereka punya jalan sendiri. Kita harus realistis. Ada beberapa hal yang meleset. Ada beberapa hal yang nggak dapat. Misalnya kan. Maka yang harus kita lakukan adalah berupaya sedapat mungkin. Beberapa yang sukses tumbuh ini akan mengantar dia ke masa depan. Beberapa yang tidak, kiranya Tuhan tolong dia. Kemudian, seorang yang takut Tuhan, seorang orang tua atau ayah yang takut Tuhan, dia harus berupaya sedapat mungkin dalam proses didikan itu melakukan pemupukan, penggemburan. Tiap-tiap hari tidak lelah untuk mengerjakan bagian sebagai seorang ayah agar anak-anak ini boleh tumbuh dan bermasa depan. Ternyata Bapak Ibu, selain faktor penabur, selain faktor benih, ada faktor lain juga yang menentukan pertumbuhan. Faktor apa itu? Bapak Ibu bisa baca, faktornya saya sebut faktor X. Dan faktor X itu adalah faktor rahasia yang menentukan bisa tumbuh atau tidak. Bapak Ibu bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 6. Paulus bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Maka saya mau katakan begini, a godly father, seorang ayah yang takut Tuhan, ketika memupuk masa depan anaknya, seorang orang tua yang takut Tuhan, suami istri yang takut Tuhan, untuk membuat anaknya bermasa depan, dia harus tahu ada faktor X, faktor yang sangat penting, yang banyak dilupakan oleh orang lain. Faktor itu adalah faktor Tuhan. Berapa sering papa mama, ayah terutama, tikang lutut dan sambayang, dan sebut anak-anaknya di hadapan Tuhan. Untuk serahkan mereka di hadapan Tuhan. Saya mau katakan sangat penting. Orang tua menyebut anaknya di hadapan Tuhan. Karena kekuatan menumbuhkan itu datang dari Tuhan. Kekuatan menghasilkan itu datang dari Tuhan. Tuhan nggak terlihat, tapi dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal
Pada kitab Roma kita menemukan hal yang sama. Roma pasal 8:28. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka sangat penting libatkan Tuhan. Dan bagi saya hal paling sederhana melibatkan Tuhan adalah seringnya Bapak Ibu, termasuk seorang ayah, tiap malam sambayang buat anaknya. Orang Amun bilang tikang lutut, bawa dia dalam doa, sebut namanya. Karena faktor penembuh itu datang dari Tuhan. Terakhir saya mau bilang begini, mau tutup ini. Orang tua, terutama seorang ayah, meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan kasih pemana agung. Sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat. Sebagaimana ia pula dikasihinya busur yang mantap. Karena itu, lakukanlah bagian saudara bersama anak-anak. Biarkan sisanya Tuhan yang menyempurnakan. Bekerjalah dan lakukanlah kebaikan bagi anak-anak kita sebagai seorang ayah atau orang tua. Supaya di hari ayah ini ada hal yang lebih bermakna. Aku hidup untuk anak-anakku. Dan aku harus hidup mengajarkan mereka untuk Tuhan. Supaya ke depan mereka mengagungkan Tuhan. Tuhan berkati bapak-bapak. Tuhan berkati semua saudara. Jadilah a godly father. Seorang ayah yang takut Tuhan. A godly parents. Orang tua yang takut Tuhan. Yang menyiapkan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang bermasa depan. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin. Kita akan masuk doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa di tengah kondisi pandemi jarak jauh beribadah, kami boleh bersekutu, terutama persekutuan kaum Bapa GPB Jemaat Koinonia Jakarta, bahkan juga hadir ibu-ibu di sekitar kami. Kami merasakan kasih dan setia Tuhan pada persekutuan ini. Terpujilah nama-Mu, bahkan firman Tuhan juga sudah kami dengar. Kiranya benarlah di hari ayah ini, kami boleh menjadi seorang ayah yang takut Tuhan. Bersama dengan pasangan masing-masing kami besarkan anak-anak kami.
menjadi anak-anak yang takut Tuhan, dan juga bermasa depan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan secara khusus seluruh pengurus yang ada. Pengurus Pelkat PKB ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Barakanlah terus semangat pelayanan untuk mengerjakan panggilan ini, dan ingatkanlah setiap kami bahwa bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami lakukan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba berdoa dan menyerahkan secara khusus setiap orang yang terlibat dalam persekutuan ibadah ini, siapapun kami satu demi satu. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan membalikkan menjadi berkat, juga menjadi kemuliaan nama-Mu. Di kepala kami yang tertunduk masing-masing, di syafaat ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau mengenal kami. Karena itu Bapa, kami mau berdoa dan memohon. Biarlah berkenan kasih dan setia Tuhan melihat masing-masing kami. Di saat kami duduk atau berdiri, berbaring atau bangun, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu apa yang kami khawatirkan atau takutkan atau gumuli. Tuhan juga tahu apa yang kami rencanakan dalam hidup kami. Karena itu hamba menyerahkan seluruh kepala keluarga, terutama para suami anggota PKB ini, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ingatkanlah kami butuh Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu ada di sekitar hidup rumah tangga dan pelayanan dan aktivitas kerja kami. Maka biarlah semangat mendekatkan diri kepada Tuhan menjadi target utama kami. Kami punya kerinduan yang sama menyenangkan hati-Mu. Tolonglah Tuhan, agar semakin hari persekutuan ibadah ini pun merangkul banyak jiwa, supaya banyak orang, terutama para bapak-bapak, tergerak hati untuk mendekati Tuhan, sebab cuma Engkaulah sumber segala pertumbuhan dan berkat. Kami butuh Tuhan, ajaklah kami, dan tolonglah kami lewat Roh Kudus untuk punya ketergantungan kepada Allah. Hamba berdoa untuk usaha kerja dan berbagai hal yang dilakukan oleh tiap kepala keluarga, di berbagai usaha masing-masing, bisnis, pekerjaan apapun. Bukalah tingkap berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Supaya segala sesuatu kami rasakan, kami tidak kekurangan berkat, tapi Tuhan izinkan kami boleh berkecukupan, bahkan pula menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkati semua orang dalam berbagai hal yang dijalani hari-hari ini, termasuk pekan yang akan datang. Beberapa barangkali sedang sakit atau berduka, Tuhan pulihkanlah dan hiburkanlah. Atau beberapa sedang bersuka cita karena ketambahan usia setahun, sukses dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis, atau masa depan anak-anak semakin terlihat cerah. Apapun bentuk sukacita ini, Bapa, sempurnakanlah, supaya hati girang kami dan sukacita kami memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini permohonan hati kami, ini syafaat kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan dari Persekutuan Kaum Bapak. Silakan.
Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. I look over Jordan, what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet Lord, sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Sweet Lord. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat ditransfer melalui bank mandiri atau dibawa ke kantor gereja pada setiap hari dan jam kerja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433, bait 1 dan 2, Aku Suka Membagi.
undang berdiri, kita akan berdoa persembahan. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan syukur kami ini berkenan di hadirat-Mu dan berguna untuk menunjang pelayanan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PKB. Saya persilakan. Shalom, selamat malam pada Bapak-Bapak sekalian yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah secara online melalui link Zoom pada malam hari ini. Pertama-tama atas nama pengurus Pelkat PKB GPIB Jemaat Koinonia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta I. Nyoman Jepun yang telah melayani kita semua pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan beserta keluarga. Yang kedua, sehubungan dengan masa PPKM yang sudah memasuki level 1, maka selanjutnya Pelkat PKB akan melakukan ibadah gabungan secara tatap muka di gedung gereja ini. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID GPIB Jemaat Koinonia. Jadi untuk kedepannya ibadah tidak akan secara online, tetapi secara offline. Yang ketiga, memasuki masa Natal, Pelkat PKB akan mempersiapkan paduan suara PKB gabungan. Jadi mohon bagi Bapak-Bapak sekalian yang mempunyai talenta dalam berpaduan suara, menyanyi, bermusik untuk dapat bergabung bersama kita semua agar kita dapat membentuk paduan suara gabungan Pelkat PKB. Dan keempat, kami dari Pelkat PKB akan melakukan acara retret Pelkat PKB yang rencananya akan diadakan pada sekitar bulan Februari atau awal Maret 2022. Sekali lagi, sekitar bulan Februari atau awal Maret 2022. Kami akan menyampaikan informasi selanjutnya mengenai hal ini pada ibadah berikutnya, dan juga melalui grup Pelkat PKB sektor yang ada. Dan terakhir, Pelkat PKB mengucapkan Selamat Hari Ayah Nasional 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga Bapak-Bapak sekalian selalu dalam lindungan dan naungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Saya undang Bapak-Bapak berdiri. Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Mari kita lanjutkan dengan ibadah aktual dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita ditempatkan, dan beritakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar melalui tingkah laku yang mencerminkan kebaikan Tuhan di dalamnya. Kirim Jemaat 424 bait pertama dan keempat, mari kita nyanyikan.
Saudara arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Silakan duduk, Bapak-bapak. Ya, kita langsung berdoa untuk menutup dengan Bapak Pendeta. Ya, kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami beribadah dalam rangka Hari Ayah. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, walaupun dengan waktu yang ada, kami boleh menerimanya dengan baik dan benar dalam hati dan pikiran kami, agar kami sebagai ayah yang baik di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan, berkati juga Bapak Pendeta dalam kehidupan rumah tangga, pelayanan, serta kesehatan, agar kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupannya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus sertai dalam perjalanan, agar boleh tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jika kami melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, dari pengurus ada yang mau bicara dengan Bapak Pendeta? Setelah bersalam-salaman, bersaparia. Sebentar Bapak Pendeta. Saya lagi di Tanjung Pinang ini. Selamat malam, Bapak Pendeta. Selamat malam, Pak. Saya dengan Ulis Usmani, Pak Pendeta Jepun. Pak Usmani, ya. Ya, terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih. Dengan kita banyak bisa memahami tentang kehidupan sebagai seorang ayah tentunya dalam keluarga. Dan tentunya mungkin di lain kesempatan juga dalam acara tentu mungkin kita bisa mengundang Bapak untuk tatap muka di acara persekutuan untuk Bapak gitu. Wes, mantap. Tentunya dengan melihat jadwalnya Pak Pendeta yang mungkin padat mungkin nanti ya. Itu saja Pak Pendeta, terima kasih untuk terima kasih Bapak Ibu pada malam hari ini. Tuhan berkati Pak. Ya, saya pamit, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Yuk.